Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Regina Sania Andini. Saya mahasiswi dari Biologi kelas A, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai hasil penulisan artikel ilmiah yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Monosodium Glutamat atau MSG terhadap kinerja cerebellum otak pada manusia. Penulisan judul dalam artikel ilmiah haruslah ditulis dengan kata-kata yang lugas dan tidak bermakna ambigu. Penulisan judul yang baik juga tidak boleh lebih dari 15 kata. Pada judul yang saya buat, saya menulis dengan 10 kata. Di bawah penulisan judul, penulis menuliskan siapa penulis dalam artikel ilmiah tersebut. Pada bagian berikutnya ada abstrak. Abstrak adalah suatu ringkasan dalam artikel ilmiah. Penulisan abstrak bertujuan untuk membantu pembaca memahami karya tulis ilmiah yang telah dibuat. Abstrak dibuat tidak lebih dari 200 kata. Hal ini bertujuan untuk menjaga efektivitas dari penulisan abstrak tersendiri sehingga tidak ada kalimat yang bertele-tele. Pada abstrak juga terdapat keywords atau kata kunci. Kata kunci di sini bertujuan untuk memaparkan inti-inti kata dari penelitian atau karya tulis ilmiah yang dibuat. Pada abstrak ini, saya memilih 3 kata inti, yakni monosodium glutamat atau MSG, cerebellum, dan keseimbangan tubuh. Berikut adalah abstrak dari artikel ilmiah yang telah saya buat. Bagian yang selanjutnya dari artikel ilmiah adalah pendahuluan. Pendahuluan dibuat dengan tujuan untuk mengantar pembaca agar dapat mengerti artikel ilmiah yang dibuat oleh penulis. Di dalam pendahuluan, penulis memaparkan objek apa yang akan dijadikan penelitian, tujuan dari penelitian, dan wawasan dari penelitian. Pada artikel ilmiah yang saya buat, saya mengacu pada satu rumusan masalah, yakni bagaimana pengaruh monosodium glutamat MSG terhadap kinerja cerebellum otak pada manusia. Pada artikel ilmiah yang saya buat, saya menjelaskan beberapa bagian dari pendahuluan. Yang pertama, saya menjelaskan mengenai pengertian dari monosodium glutamat. Monosodium glutamat dapat kita jumpai atau dapat kita temui dalam berbagai penyedap makanan atau biasa kita sebut dengan micin. Monosodium glutamat adalah suatu bahan kimia atau zat aditif yang memiliki fungsi sebagai penambah cita rasa, pelindung dan pemelihara suatu makanan. Yang kedua, saya menjelaskan mengenai bahaya dari pemakaian monosodium glutamat atau MSG terhadap manusia. Khususnya bahaya tersebut saya jelaskan pada bagian cerebellum otak. Selanjutnya, saya juga menjelaskan atau memaparkan salah satu survei yang dilakukan oleh Collison pada tahun 2009 yang menunjukkan bahwa penggunaan monosodium glutamat di masyarakat masih terbilang tinggi. Selain itu, Collison juga menjelaskan takaran-takaran yang baik dalam penggunaan monosodium glutamat. Di Indonesia, menunjukkan bahwa 96% rumah tangga yang ada di Indonesia menggunakan monosodium glutamat saat memasak. Pada tahun 2004, peningkatan penggunaan monosodium glutamat mencapai sekitar 1,53 gram per orang per hari. Hal ini menjadi keprihatinan saya untuk lebih membahas permasalahan ini secara lebih mendalam, sehingga masyarakat bisa lebih paham seberapa pentingnya kita
memperhatikan takaran dari monosodium glutamat. Selanjutnya, pada pendahuluan saya juga menjelaskan dari kutipan Prastiwi pada tahun 2015 bahwa otak adalah suatu organ yang memiliki banyak neurotransmitter berupa glutamat yang memiliki peran penting dalam perkembangan sistem saraf, perkembangan plastisitas sinaps, dan proses pembelajaran memori. Penggunaan monosodium glutamat yang berlebihan akan meningkatkan kadar glutamat pada otak, sehingga akan menyebabkan terjadinya penurunan jumlah sel astrosit pada korteks cerebellum. Hal ini akan mengakibatkan fungsi cerebellum menurun dan fungsi keseimbangan tubuh menurun. Salah satu penelitian di Amerika Serikat menunjukkan bahwa angka kejadian terhadap gangguan keseimbangan tubuh akibat kelebihan MSG mencapai 40% pada usia 40 tahun, 25% pada usia 65 tahun. Berikut adalah cuplikan dari bagian pendahuluan yang telah saya buat. Bagian selanjutnya dari artikel ilmiah adalah metode penelitian. Metode penelitian merupakan langkah yang dilakukan untuk memperoleh data dalam penelitian. Pada kasus ini, saya mengutip metode penelitian dari Guiton dan Hall pada tahun 2012. Metode penelitian yang dibuat adalah metode balance beam. Balance beam adalah metode untuk menguji koordinasi motorik, efek dari kelainan sendi. Uji ini lebih sensitif daripada rotor root pada beberapa tipe defisit koordinasi motorik. Balance beam merupakan uji dengan menggunakan kayu panjang berbahan plexiglass. Kayu panjang tersebut akan dilintasi selama 1 menit. Jika pelintas jatuh, maka keseimbangan seseorang belum baik. Setelah itu, ditinjau riwayat pemakaian monosodium glutamat MSG pada pelintas tersebut. Bagian selanjutnya dari artikel ilmiah adalah pembahasan. Pembahasan merupakan gagasan penulis dalam memecahkan suatu permasalahan yang telah diungkapkan dalam pendahuluan. Pembahasan merupakan hasil analisis penelitian yang telah diperoleh secara sistematif. Dalam pembahasan, penulis juga harus melandasinya dengan teori-teori para ahli sebagai pendukung dalam artikel ilmiah. Yang pertama, pada pembahasan saya menjelaskan tentang apa itu cerebellum. Cerebellum adalah bagian dari otak kecil yang terletak pada fossa posterior. Bagian permukaan superiornya diselubungi oleh tentorium cerebelli yang biasa disebut dengan lapisan durameter. Lapisan durameter dapat memisahkan antara cerebellum dan cerebrum. Cerebellum memiliki berat 10% dari otak keseluruhan. Pengertian tersebut saya ambil dari kutipan Bayer dan Frotzer pada tahun 2012. Selanjutnya, saya menjelaskan atau memaparkan histologi dari cerebellum. Cerebellum terdiri atas 3 lapisan utama korteks, yakni lapisan luar atau lapisan molekuler, lapisan tengah atau lapisan sel Purkinje, dan lapisan dalam atau lapisan granuler. Selanjutnya, saya menjelaskan mengenai fisiologi keseimbangan. Keseimbangan merupakan faktor gerak dasar dan berfungsi sebagai aspek untuk merespon gerak yang efisien. Bagian dari otak yang mengatur keseluruhan kerja keseimbangan tubuh, yakni basal ganglia, cerebellum, dan area asosiasi. Saya juga mengutip melalui penelitian yang dilakukan oleh Wakidi dan Fahlevi pada tahun 2012 yang menunjukkan bahwa pemberian monosodium glutamat dapat memberikan dampak negatif pada organ dan fungsi organ tersebut. Penelitian yang dilakukan ini membuktikan bahwa
terdapat adanya disfungsi metabolik berupa peningkatan kadar glukosa darah, triacylglycerol, insulin, dan leptin setelah pemberian monosodium glutamat sebanyak 100 gram per kilogram berat badan per hari. Hal ini disebabkan akibat terjadinya stres oksidatif berupa peningkatan kadar hiperoksidasi dan penurunan bahan-bahan antioksidan. Wakidi dan Fahlevi juga memaparkan bahwa monosodium glutamat dapat menyebabkan kerusakan yang cukup parah pada organ otak. Penelitian yang dilakukan oleh Dis menunjukkan efek pemberian monosodium glutamat dapat menunjukkan perubahan terhadap refleks neurologis dan koordinasi motorik. Selain itu, pemberian monosodium glutamat dapat menunjukkan peningkatan jumlah sel otak astrosit, sedangkan mikroglia mengalami proliferasi dan hipertrofi. Penelitian yang dilakukan oleh Moreno menunjukkan bahwa terdapat kerusakan pada nukleus arcuata di hipotalamus yang dapat menyebabkan penurunan densitas, volume, ukuran, dan sekresi korikotropin, tritropin FSH, dan LH-gonadotropin. Pemberian monosodium glutamat MSG dengan dosis 3 gram dan 6 gram dapat mengakibatkan kerusakan dan kematian pada sel Purkinje cerebellum otak secara histologi. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan fungsi koordinasi motorik. Gangguan anatomi tersebut dapat dilihat berdasarkan pemberian monosodium glutamat secara berturut-turut dalam 10 hari. Hal ini diungkapkan oleh Speer dan Varinskaya pada tahun 2005. Berikut adalah cuplikan bagian pembahasan yang telah saya buat pada artikel ilmiah ini. Bagian yang selanjutnya dari artikel ilmiah ini yaitu penutup. Penutup merupakan kesimpulan dari karya ilmiah yang diperoleh melalui hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam pembahasan. Penutup menunjukkan kebenaran dari hipotesis awal dan juga menjawab tujuan. Berikut adalah kesimpulan dari artikel ilmiah yang telah saya buat. Monosodium glutamat atau MSG yang dikonsumsi secara berlebih dapat mengakibatkan glutamit dalam sel menumpuk dan bersifat toksis pada mitokondria. Hal ini menyebabkan sel mengalami stres oksidatif. Keadaan stres oksidatif dapat menyebabkan pembentukan radikal bebas dan gangguan pada berbagai organel. Sel neuron otak akan mati dengan berbagai mekanisme seperti autofagi, apoptosis, dan nekrosis. Kematian pada sel juga dapat terjadi pada sel Purkinje yang terletak pada cerebellum otak dan mengakibatkan gangguan fungsi pada cerebellum. Fungsi utama cerebellum yakni sebagai koordinasi gerakan, keseimbangan tubuh, dan mengontrol tonus otot. Bagian selanjutnya dari artikel ilmiah yang telah saya buat adalah daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan rujukan dari penulis dalam menulis karya ilmiah ini. Berikut adalah bagian daftar pustaka yang telah saya buat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan mengingatkan kita lebih baik lagi dalam penggunaan monosodium glutamat. Terima kasih.